Sok dimulai. Beneran bisa? Ya. Dari awal? Iya. Dari awal dong. Udah ya? Udah kan semuanya? Ini pengen tapi dari gitu di situ udah bisa udah semuanya ya? Gitu ya betul artinya Bill lihat dulu Bill Escape mas, dulu mas. nggak kamu lihat ya? Apa nih sih? Nah udah lihat. Nah udah itu udah bisa kan? Bisa digeser gak? Coba. Dah. Ya. Dah yuk. Benar udah record. Udah kan Bil? Udah. Aman. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Aisyah, SPDMT, selaku dosen pengampu mata kuliah ketahanan pangan. Perkenalkan, saya Najwa Rizkia Putri dengan NIM 2285250066. Jadi prodi bimbingan dan konseling, selaku moderator pada presentasi kelompok kami hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi kelompok kami yang berjudul analisis isu ketahanan pangan, ketergantungan impor kedelai di Indonesia. Pada presentasi ini kami akan membahas mengenai kondisi ketahanan pangan di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan impor kedelai, faktor-faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita lanjut ke latar belakang dan tujuan. Ketahanan pangan nasional merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, tantangan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga keseimbangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai. Saat ini, sekitar 70-80% kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi dari impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi kedelai dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Ketergantungan impor ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap perubahan global seperti kenaikan harga internasional, gangguan distribusi, maupun perubahan kebijakan negara pengekspor. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya perbaikan, maka ketahanan pangan nasional dapat terancam, baik dari aspek ketersediaan, akses, maupun stabilitas pangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius melalui penguatan produksi lokal, inovasi teknologi pertanian, serta kebijakan yang mendukung kemandirian pangan nasional. Boleh next. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menganalisis permasalahan ketahanan pangan nasional yang berkaitan dengan tingginya ketergantungan impor kedelai. Kedua, mengkaji faktor-faktor penyebabnya, baik dari aspek produksi, struktur pertanian, maupun kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, merumuskan solusi berbasis inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan produksi kedelai dalam negeri agar lebih optimal dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengurangi impor kedelai serta memperkuat kemandirian. Lalu selanjutnya ada bab 2, yang pertama itu ada subbab tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat, baik dari segi jumlah, mutu, dan juga keamanan. Ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada tersedianya makanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh pangan yang layak untuk mendukung kehidupan yang sehat dan juga produktif. Konsep ini itu menjadi salah satu indikator yang penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Lalu menurut FAO,
Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup sehat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan mencakup aspek fisik maupun ekonomi dalam memperoleh pangan. Selain itu, kualitas pangan juga harus diperhatikan agar kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dalam praktiknya, banyak negara masih menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi. Lalu di Indonesia sendiri, ketahanan pangan ini diatur di dalam Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan, penjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat. Pemerintah juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi produksi pangan dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor. Next. Lalu ada 4 pilar ketahanan pangan. Terdiri dari ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Yang pertama, ketersediaan. Ketersediaan itu menunjukkan pangan yang cukup dari produksi, impor, atau cadangan nasional. Pilar ini itu berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam menyediakan pangan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh hasil produksi pertanian, sistem distribusi teknologi pertanian, dan juga kondisi alam. Lalu yang kedua ada akses. Kemampuan masyarakat memperoleh pangan secara ekonomi dan fisik. Akses pangan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga pangan, infrastruktur, serta distribusi pasar. Lalu ada pemanfaatan. Pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan. Pangan yang dikonsumsi harus memiliki kandungan gizi yang cukup agar dapat mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan juga aktivitas manusia. Lalu ada yang terakhir ada stabilitas. Ketersediaan dan akses pangan yang terjaga secara berkelanjutan. Stabilitas pangan berarti kondisi pangan harus tetap aman dalam jangka panjang dan tidak mudah terganggu oleh krisis ekonomi, bencana alam, konflik, maupun fluktuasi harga pasar. Stabilitas sangat penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh pangan pada waktu tertentu. Next. Lalu ada kedaulatan dan juga kemandirian pangan. Kedaulatan pangan, kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Tekankan pentingnya penguatan produksi lokal agar negara tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri. Dengan meningkatkan produksi dalam negeri, pemerintah dapat menjaga kestabilan pasokan pangan serta melindungi petani lokal. Lalu mengurangi ketergantungan impor. Ketergantungan impor yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko terhadap perubahan global dan gangguan distribusi internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pertanian nasional agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri. Lalu yang kemandirian pangan itu adalah hak negara menentukan kebijakan dan sistem pangan sendiri. Kemandirian pangan menunjukkan bahwa negara memiliki kebebasan dalam mengatur sistem pangan sesuai kebutuhan nasional tanpa tekanan dari pihak luar. Lalu berpihak pada petani lokal dan sumber daya domestik. Penguatan petani lokal menjadi langkah penting dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, penggunaan sumber daya domestik juga dapat memperkuat ekonomi nasional dan menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Next. Yang pertama ada teori ketahanan pangan. Terpenuhinya pangan cukup, aman, dan juga bergizi. Ketahanan pangan menunjukkan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, aman dikonsumsi, dan memiliki kandungan gizi yang baik untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu mencakup ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan juga stabilitas. Ketahanan pangan mencakup berbagai aspek penting, yaitu ketersediaan pangan, kemampuan masyarakat memperoleh pangan, pemanfaatan pangan untuk kebutuhan gizi, serta stabilitas pangan yang terjaga secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah antar pilar saling berkaitan. Jadi setiap pilar di dalam ketahanan pangan ini memiliki hubungan yang erat, sehingga jika salah satu aspek terganggu, maka kondisi ketahanan pangan secara keseluruhan juga dapat terdampak. Lalu ada pendekatan sistem pangan. Yang pertama ada sistem terintegrasi, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pendekatan sistem pangan memandang pangan sebagai suatu sistem yang saling terhubung mulai dari proses produksi hingga konsumsi masyarakat.
Lalu yang kedua ada dipengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu yang terakhir tidak bisa dianalisis secara parsial. Kenapa tidak bisa dianalisis secara parsial? Ya, karena permasalahan pangan harus dianalisis secara menyeluruh karena faktor dalam sistem pangan saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh produksi, distribusi, kebijakan, daya beli, dan juga kondisi lingkungan yang saling berkaitan. Produksi pangan yang rendah, distribusi yang tidak merata, serta lemahnya daya beli masyarakat dapat menyebabkan kerentanan pangan. Selain itu, kondisi lingkungan juga dan juga kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi stabilitas pangan nasional. Next. Selanjutnya yaitu teori atau pendekatan. Teori ketahanan pangan yaitu salah satu pendekatan dalam ketahanan pangan adalah pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Kaitan dengan impor kedelai yaitu ketergantungan impor kedelai terjadi karena produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan, yang menunjukkan adanya masalah pada ketersediaan, distribusi, dan stabilitas pangan serta meningkatkan kerentanan terhadap pasar global. Yaitu selanjutnya penelitian terdahulu. Produksi kedelai domestik stagnan dan tidak mampu memenuhi permintaan sehingga meningkatkan ketergantungan impor. Menurut Aulia et al. 2025, ketergantungan terhadap impor meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan yang berdampak pada stabilitas pangan. Tingginya impor menyebabkan kedelai lokal sulit bersaing, terutama dari segi harga dan efisien produksi, sehingga melemahkan daya saing petani. Kebijakan pemerintah serta tarif impor terbukti mempengaruhi harga pasar, tingkat produksi dalam negeri, serta volume impor kedelai. Inovasi dan teknologi dalam ketahanan pangan. Inovasi dan teknologi berperan penting dalam meningkatkan produksi dan efisien pangan. Pengembangan varietas unggul dapat meningkatkan hasil dan ketahanan tanaman. Yang ketiga, penerapan teknologi pertanian modern mendukung produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, perbaikan sistem distribusi dan rantai pasok meningkatkan ketersediaan pangan. Yang kelima, kebijakan berbasis inovasi diperlukan untuk mendukung kemandirian pangan. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi membantu mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan. Baik, lanjut ke bab 3, deskripsi kasus. Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai merupakan salah satu indikator adanya keseimbangan antara kapasitas produk domestik dan kebutuhan konsumsi nasional. Kebutuhan kedelai nasional yang mencapai sekitar 3 ton per tahun tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri yang hanya sekitar 600 sampai 800 ribu ton. Akibatnya, lebih dari 70% kebutuhan kedelai masih tergantung pada impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya sistem pangan nasional yang belum terpenuhi dan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika global pasar, baik dari sisi harga maupun ketersediaan pasokan. Selanjutnya, analisis multidisiplin. Ketergantungan impor kedelai tidak hanya dipahami oleh dari satu perspektif, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang bersifat multidisiplin. Dari sisi ekonomi, impor menjadi solusi cepat untuk menekan harganya, namun dalam jangka panjang justru menambah daya saing petani lokal. Dari sisi lingkungan, alih-alih fungsi lahan dan perubahan iklim turut menurunkan produksi pertanian. Sementara di sisi teknologi, rendahnya penerapan inovasi menyebabkan efisiensi produksi masih terbatas.
Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ketahanan pangan bukan hanya masalah produksi saja, tapi juga sistem yang kompleks dan saling terintegrasi. Baik, selanjutnya kita ke analisis akar masalah. Masalah utama ketergantungan impor kedelai terletak pada lemahnya daya saing produksi domestik yang disebabkan oleh berbagai faktor struktural. Rendahnya produktivitas lahan, minimnya penggunaan teknologi pertanian modern, serta harga kedelai lokal yang kurang kompetitif menjadi penyebab utama menurunnya minat petani untuk menanam kedelai. Selain itu, kebijakan impor yang cenderung lebih menguntungkan produk luar negeri secara tidak langsung memperkuat ketergantungan tersebut. Nah, dengan demikian, akar permasalahan tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada kebijakan dan sistem pangan nasional yang belum terintegrasi secara optimal. Nah, ketergantungan impor ini terjadi karena produksi lokal masih rendah dan kalah bersaing dengan produk impor. Selain itu, kebijakan impor juga membantu kedelai luar negeri lebih banyak digunakan. Next. Selanjutnya, kita ke solusi berbasis inovasi dan teknologi. Untuk mengatasi ketergantungan impor kedelai, diperlukan transformasi sistem pangan berbasis inovasi dan teknologi. Penerapan teknologi seperti smart farming berbasis Internet of Things memungkinkan petani memadukan kondisi tanah, cuaca, dan kebutuhan udara secara real time sehingga produktivitas dapat meningkat. Selain itu, pemanfaatan big data dalam sistem pangan nasional dapat membantu pemerintah dalam menyatukan produksi, distribusi, dan kebutuhan pangan secara lebih akurat. Di sisi lain, digitalisasi rantai pasok melalui platform pemasaran online dapat memperpendek jalur distribusi, meningkatkan efisiensi serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani. Dengan demikian, teknologi berperan sebagai kunci dalam meningkatkan kemandirian pangan. Nah, teknologi ini dapat membantu meningkatkan hasil pertanian kedelai, seperti smart farming, big data, dan pemasaran digital membuat produksi dan distribusi menjadi lebih efektif dan menguntungkan bagi petani. Boleh di next. Kita ke rekomendasi kebijakan. Nah, dalam menghadapi permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat produksi dalam negeri melalui subsidi, insentif, dan perlindungan harga bagi petani kedelai. Selain itu, penguatan infrastruktur pertanian dan distribusi menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi sistem pangan. Kebijakan impor juga perlu dilakukan secara spektrum agar tidak melibatkan daya saing produk lokal. Di sisi lain, pembangunan sistem data pangan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk mendukung pengembalian keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap kondisi pasar. Jadi, pemerintah itu perlu mendukung petani melalui subsidi, perlindungan harga, dan perbaikan infrastruktur. Kebijakan impor juga harus diatur agar kedelai lokal dapat bersaing dengan baik.
Nah, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan impor kedelai merupakan salah satu permasalahan struktural dalam ketahanan pangan nasional. Tingginya impor kedelai menunjukkan bahwa produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya hasil produksi, tetapi juga oleh faktor kebijakan, distribusi, serta pemanfaatan teknologi pertanian yang belum optimal. Apabila kondisi ini terus berlangsung, Indonesia akan semakin rentan terhadap krisis global, seperti kenaikan harga pangan dan gangguan distribusi internasional. Hal tersebut tentu dapat mengancam stabilitas dan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, serta masyarakat dalam meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Selain itu, inovasi teknologi, dukungan kebijakan yang tepat, dan penguatan sektor pertanian domestik juga menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pangan yang lebih mandiri, kuat, dan berkelanjutan. Jadi, nah, selanjutnya di sini ada lampiran mengenai infografis, analisis problem tree, dan data volume dan nilai impor kedelai Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2023. Ini juga ada beberapa referensi yang kita pakai. Baik, demikian sesi presentasi pada hari ini mengenai analisis isu ketahanan pangan, ketergantungan impor kedelai di Indonesia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya ketahanan pangan, serta upaya mengurangi ketergantungan impor kedelai di Indonesia. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya presentasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh. Oke, Teh.